Previously on Van Helsing. Do not touch me. They fear. She could change us. Vanessa dibawa ke hadapan Julius, yang mana Julius punya pikiran kalau si AWW ini akan membawa kita pada Rebecca dan Rebecca akan membawa kita pada Dimitri. Kemudian aku akan membunuhnya. That's right. You know you want to taste. Kabar tentang Vanessa disampaikan Dr. Solomenko kalau Julius berhasil menangkap si AWW itu. Juliusnya sendiri saat ini menggantung Vanessa lalu diperkenalkan dengan tetangga kosan yang kini sudah jadi vampir, menduelkan mereka berdua hanya untuk dijadikan hiburan. I don't want to hurt you. You were a little bitch. Like your little girl. Right before I drained her! Iya, Vanessa ngasih paham kalau darahnya ini benar-benar layaknya Bodrexin. Julius sampai tercengang karena di depan mata kepalanya sendiri dia menyaksikan Susan kembali ke wujud manusianya. Hal itu jelas membuat para vampir soak dan kesempatan itu Vanessa gunakan untuk melarikan diri. Mereka berdua berhasil lolos, namun Susan bingung kenapa kamu masih hidup dan apa yang telah kamu lakukan. Vanessa tidak menjawab karena dia penasaran apa yang kamu lakukan terhadap Dylan. Susan pun menjawab kalau semua yang dia katakan itu tidak benar, namun juga tidak tahu di mana saat ini dia berada. Di sisi lain, Sima menyelinap ke kediamannya Rebecca. Dia mencuri sepucuk kertas, tapi saat akan pergi, suara ngarayapnya terdengar Rebecca. Alhasil dia pun ketahuan. Dan rupanya Rebecca juga sudah tahu kalau Sima sering menyelinap ke sini. Namun entah apa rencana Rebecca karena ia malah nyuruh Sima pergi. Beralih ke Axel, ceritanya dia tidak jadi pergi karena alasannya lagi-lagi psikopat. Belum lagi para penyintas ini juga terkesan seperti penjara padahal stok makanan sudah menipis. Tapi kata pemimpin mereka bernama Brendan, dia akan memberitahu orangnya supaya bisa mengikuti aturan di sini. Axel pun menemui Dr. Sarah yang sedang merawat penyintas terluka tea bernama Roger. Curcol masalah stok makanan yang tidak ada solusinya, Axel pun diam-diam ngajak si hidung pergi untuk mematikan air. Biarin mereka minum hanya saat turun hujan saja. Tapi saat kembali, hal mencurigakan terlihat di kubu penyintas karena mereka seperti sedang membicarakan sesuatu. Namun, tiba-tiba terdengar suara gesekan besi yang ternyata si Roger baru saja dipodarin. Axel pun menghampiri Dr. Sarah dan segera menutup jasad Roger. Berdalih dia telah wafat, tidak bisa diselamatkan dan mayatnya terpaksa harus dibuang. Tapi si John kembali berulah dengan nyingkapin kain penutup. Jadinya pembunuhan itu diketahui oleh Brendan. Axel pun akhirnya harus memberitahu kalau sebelum kedatangan kalian sudah ada satu orang di antara kami yang terbunuh. Jelas Brendan murka karena hal sedarurat itu malah dirahasiakan. I can control my people. Clearly you can't. His blood is on your hands. Si John ini emang udah selek dengan Axel sedari awal, jadi sepertinya dia akan memanfaatkan penyintas dengan menarik perhatian mereka dan itu sangat efektif. Hey! Hey! You learn a thing or two in an apocalypse. Sorry, Axel. Mereka semua ditahan, bahkan berencana akan diusir juga. Tentu Brendan tidak sebodoh itu, psikopat yang belum diketahui siapa itu. Jelas kemungkinan si John pelakunya juga masih mungkin, jadi dia pun dimasukkan ke dalam sel. Don't leave me in here! Hey!
Kembali ke Vanessa, mereka berhasil dikejar Julius, tapi entah kenapa para vampir termasuk Julius itu sendiri, mereka seperti ketakutan untuk masuk ke gorong-gorong. Namun Julius di sini memberi sayembara, barang siapa yang bisa mendapatkan AWW itu, maka dia akan diberi makan makanan bergizi setiap hari. Lantas dua vampir memberanikan diri, tapi Nah juga baru turun. Wah, kira-kira ada makhluk apa cenah gengs di dalam sana? Apakah sesosok kebijakan yang selalu ditakuti oleh warga Konoha? Setelah rapat yang hasilnya hanya ngabisin anggaran saja, Brandon memutuskan memberi kesempatan tidak akan mengeluarkan kalian asal harus bisa menemukan siapa psikopat itu. Saling tuduh pun tidak bisa terelakkan lagi, sampai pada akhirnya Axel mengaku kalau dialah pembunuhnya. Namun dilihat dari manapun tidak ada yang percaya kalau Axel pelakunya. Si Hideng pun nyeletuk, akulah pembunuhnya. Dan itu lebih masuk akal karena pembunuhan kedua terjadi ketika si Hideng kembali. Sam juga tidak bisa mencegah si Hideng, bahkan dia sempat ikut-ikutan tren, mengaku dirinya lah pembunuhnya. Don't worry about me, guys. Tebakannya sih si Hideng pasti ketemu Vanessa ya mah, tapi Sin kita alihkan dulu ke Sima. Ternyata sepucuk kertas yang dia curi adalah sebuah peta, tapi kita belum tahu apa yang akan mereka lakukan. So how's the rest of this gonna work? Vanessa masih mencari jalan keluar, namun Susan di sini kecapean. Sambil istirahat, Susan menceritakan semua yang terjadi setelah kamu meninggal. Jadi pada saat itu Dylan mendatangiku dengan berlumuran darah memberitahu tentang penyerangan seseorang terhadapmu. Lantas Susan segera menghubungi 911, bahkan ketika nunggu polisi datang, Susan juga sempat menghubungi ayahnya dan dia berkata akan segera datang. Tapi polisi yang datang lebih dulu, mereka membawa Dylan dan juga jasadmu. Hingga di keesokan harinya, Susan yang berniat ingin mencari tahu Dylan malah terinfeksi dan menjadi bagian dari mereka. Susan juga baru tahu ternyata kamu AWW misterius yang selama ini dicari Julius, tapi tiba-tiba Vanessa melihat apa yang tidak dilihat Susan. What do we do? Mereka berdua masih selamat, cuma masalahnya gigitan si makhluk yang belum kita ketahui identitasnya itu bisa membuat Vanessa lumpuh. Tidak ada cara lain selain harus segera kembali ke rumah sakit. Satu vampir yang juga selamat menyebut si makhluk dengan sebutan monster melapor pada Julius kalau si AWW itu pasti tidak akan selamat. Kembali ke rumah sakit, Catherine dan Sally mengeksplorasi RS bermaksud mencari sesuatu yang mungkin mereka tidak ingin kita tahu, padahal jelas-jelas di beberapa pintu tertulis sebuah larangan. Tapi Sally malah penasaran, alhasil dia masih beruntung karena belum cukup tinggi. Lantas Catherine pun melaporkannya ke Brandon dan langsung mengambil tindakan dengan membawa Axel, tapi Axel tidak mau memberitahu di mana saja lokasi yang terdapat jebakannya. Di permukiman, rencana mereka rupanya adalah kabur. Ini alasan kenapa Rebecca membiarkan Sima pergi karena dia sudah nyiapin jebakan. Dan mereka semua sepertinya tidak akan selamat. Lain dengan si Hideng, dia kembali ke tempat awal menemukan penyintas untuk mencari senjata. Sedangkan Vanessa akhirnya mereka menemukan jalan keluar juga. Dan Axel yang sudah kembali dimasukkan sel. Tiba-tiba Catherine membrutal dengan nyodet Axel menggunakan galah. John pun berteriak manggil Brandon yang langsung menenangkan si Catherine. Lalu mereka menggelar rapat dadakan di mana si Sam ini rupanya memiliki keahlian bisa membaca pikiran melalui gerakan gestur tubuh. Katanya mereka sedang merencanakan pengeksekusian kita. Vanessa sudah sampai di rumah sakit tanpa tahu apa yang sedang terjadi di sana. Jelas Axel belum sempat mengganti sandinya, jadi Vanessa pun bisa masuk. Disambut oleh Brandon tanpa memberitahu apapun karena Vanessa nyuruh segera panggilkan dokter Sarah.
Di selnya sendiri, Axel sedang mencoba membobol saluran udara. Beruntung mereka memiliki cermin, jadi bisa tahu lebih awal ketika ada yang datang membawa Dokter Sarah tanpa ada penjelasan apapun. Tapi ia sempat memberitahu Vanessa kalau si hidung dikeluarkan dan kami semua dikurung. Sam membaca gerak tubuh mereka yang sudah merencanakan untuk mengeksekusi kita. Setelah itu, Brendan datang. Awalnya Vanessa komplain, "Beginikah caramu membalas budi terhadapku?" Tapi Brendan berdalih kalau mengurung mereka hanya sementara sampai pelaku pembunuhan bisa ditemukan. Entah kenapa, Vanessa di sini tunduk dan malah berkata tidak akan ikut campur urusan kalian. Tapi berikan tempat untuk Susan, biarkan dia istirahat sendirian dan kita berdua akan pergi setelah lukaku membaik. Understood. Obviously, you'll be free to go when you've recovered. So, Dokter Sarah sempat salah paham karena dikiranya Vanessa benar-benar tidak setia kawan, tapi faktanya itu strategi Vanessa sengaja minta Susan dibiarkan sendiri supaya dia bisa menyerang beberapa orang dari belakang. Dan kebetulan kami juga sedang membobol saluran udara, jadi Axel pasti bisa mengatasi sisanya. Lantas, Susan dan Sarah pun membuat sedikit dracin seolah-olah mereka sedang memperebutkan ketua naga dari dinasti Ming. Jadi dengan begitu Sarah bisa kembali ke sel tanpa dicurigai sama sekali dan langsung memberitahu Axel tentang rencana Vanessa. Sally minta bertemu Vanessa karena ia adalah penolongnya. Tidak mau melukai Sally, Vanessa pun ngajak main petak umpet, nyuruh Sally supaya ngumpet dan jangan keluar. Sebelum Vanessa menemukannya dengan perasaan senang, ia pun pergi ngumpet tanpa dicurigai sama sekali. Gantian giliran para penyintas selamat yang dikurung. Beberapa ingin supaya mereka dibunuh, tapi itu hanya akan merepotkan karena nantinya harus bersih-bersih. Jadi keputusan akhir kita masih ada cara lain untuk membunuh mereka tanpa menyentuh, yaitu mengeluarkannya dari RS. Vanessa kembali datangi Sally, berkata kalau ia sudah lama sekali bersembunyi, tapi suara tembakan membuatku sangat ketakutan. Sally tahu kelompoknya kini hanya tinggal beberapa, karena emang terlihat mereka digiring untuk dikeluarkan. Tapi rupanya, diam-diam Sally malah ikut keluar bersama mereka. Susan juga tidak bisa membuka pintu karena Axel sudah merubah kodenya. Dokter Sarah yang memeriksa Vanessa menemukan kejanggalan. Selain luka gigitan yang tidak mampu diregenerasi dengan cepat, kondisi Vanessa juga malah semakin memburuk. Quaid. Di sisi lain, beberapa anggota resisten yang mau kabur tadi rupanya ada yang selamat termasuk Sima. Namun mereka menyalahkan dia, bahkan menganggap Sima sebagai pengkhianat. Tapi tiba-tiba Rebecca datang menyelamatkannya. Now you lead me to the others. Dmitri menjamu Dr. Solomenko untuk menanyakan perihal apa yang sedang Rebecca lakukan. Solomenko menjawab kalau kami sedang melakukan beberapa eksperimen terhadap anak-anak. Hasilnya luar biasa karena anak-anak faktanya lebih bisa menyerap serum buatanku ketimbang orang dewasa. Mereka juga bisa tumbuh sangat cepat dan memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Dmitri juga mendengar katanya Rebecca memiliki seorang cem-ceman awewe manusia. Itu juga dibenarkan Solomenko. Dia bernama Sima, diperlakukan seperti peliharaan kesayangan karena selalu diizinkan keluar masuk benteng, tapi Solomenko tidak tahu apa yang Rebecca lihat darinya. Namun, tiba-tiba orang dari kantor cabang Julius datang melapor membenarkan keistimewaan Vanessa karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi dia berhasil kabur. Julius sedang memburunya, tapi itu bukan untuk tuanku, melainkan untuk rencana dirinya sendiri yang akan melakukan kudeta terhadap Paduka. They dare to defy me. I made Julius. I will end him. Si Hideng menyaksikan Catherine dan satu temannya dimangsa oleh vampir, tapi tiba-tiba pasukan elit Dmitri muncul minta supaya menyerahkan Catherine, namun anak buah Julius menolak dengan dalih kalau dia akan dijadikan tahanan oleh Julius.
Perebutan kekuasaan udah mulai memanas, gengs. Sepertinya pasukan elit Dimitri tidak menginfeksi Catherine, melainkan dibikin sekarat dan sempat cerita kalau dirinya terpisah dari kelompok setelah diusir dari rumah sakit pasca kembalinya Vanessa. Dok memeriksa darah Vanessa di mana kondisinya saat ini dia kadang pingsan terus sadar-sadar tapi malah semakin memburuk. Obat pereda nyeri juga hanya bisa menahan rasa sakit sebentar saja. Mana di luar para vampir dipimpin langsung Julius mencoba akan menerobos rumah sakit. Flash dan Susan tahu betul bagaimana sifat Julius. Dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan yang dia inginkan. Tapi Axel tidak peduli, yang jelas sekarang ambil senjata kalian. Kita hentikan mereka saat ini, di sini, sekarang juga. What are they doing? They're sacrificing themselves. Meskipun harus mengorbankan beberapa vampir, tapi sepertinya itu work karena kini gerbang sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan harus menjalankan pertahanan dari eskalator. Vanessa? No, Vanessa! Vanessa! Give me a hand! What can I do? I know nothing about this shit. I got it. Good man. This is where we stopped them. Ready to rock. There could be something in the wound that's causing the toxicity. Can you fix her? Yeah. Setelah dibedah, akhirnya Dr. Sarah menemukan penyebab kenapa regenerasi Vanessa tidak bekerja. Ternyata ada gigi si monster tertinggal yang mana gigi tersebut terus-terusan menyebar racun. Tapi kita alihkan dulu ke para vampire. Game on to the cup! What are you doing? Finishing this! Setidaknya untuk sementara akses terputus akibat reruntuhan dan para vampir juga hampir semuanya terluka. Julius mundur tapi sementara karena dia mau membawa lebih banyak lagi pasukan. Dr. Sarah juga berhasil mengeluarkan taring yang membuat luka Vanessa seketika sembuh. Beruntung mereka memiliki dua mantan vampir, jadi Flash di sini memberitahu kalau Julius tidak akan menyerah begitu saja. Dan perlu kalian tahu juga ada satu vampir lagi yang kedudukannya di atas Julius. Dia pemimpin seluruh vampir bernama Dimitri bersama tangan kanannya Rebecca. Setahu Flash, mereka sudah ada sejak lama, bisa dibilang vampir tetua yang keberadaannya jauh sebelum kekacauan ini dimulai. Ram Force. Flash berkata kalau itu bukan militer yang akan membantu kita, melainkan pasukan elit Dimitri yang dikenal Death Squad. Isinya adalah tentara yang sudah terinfeksi dan mereka semua seperti ingin mengambil alih wilayah ini dari tangan Julius. Civil War with the vampires, huh? Julius juga sadar dia kalah jumlah dan kalah kuat juga, jadi dia memutuskan mundur. Tapi ada kabar baik karena Vanessa kini sudah mulai sadar. Cuma di luar, Axel diberi pilihan dan hanya dikasih waktu 1 jam untuk berpikir, serahkan AWW itu atau rumah sakit ini akan diratain. Lantas mereka pun segera ke ruang perawatan untuk mendiskusikan ini. Vanessa sempat mengusulkan untuk membuat senjata bermaterialkan darahnya. Kita bisa merubah mereka secara massal. Bisa, tapi proses pembuatannya membutuhkan waktu, jadi itu tidak work. Axel pun pergi ke belakang dan terlihat dia seperti sudah buntu karena udut pun jadinya tidak nikmat. Hal itu terlihat oleh Nicole yang merasa sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Axel. Dia yang mendengar itu langsung membeberkan rencananya untuk membunuh semua vampir di sinar UP.
Pahitnya lagi, Axel masih memiliki rencana kabur dengan kendaraan taktis di lantai bawah, ikut denganku atau mati bersamanya. Nicole, let it go. We're just gonna leave her here? Tidak satupun yang ikut Nicole karena bagaimanapun terus bersama adalah jalan terbaik. Pasukan elit yang berhasil menerobos reruntuhan, tapi faktanya ada satu vampir yang kebal akan sinar UV. Namun setelah ditelak-telak Vanessa, ingat kalau vampir itu adalah yang membunuhnya dan dia pasti sudah kembali menjadi manusia. Lantas Axel pun segera beralih ke plan B, tapi sebelum itu kita lihat dulu detik-detik Nicole modar si sotoy mah kalahkah bundir. Jadi plan B Axel, ia sudah siapkan pertahanan terakhir ini sejak 3 tahun lalu, mengaktifkan semua jebakan dan bom. Apakah pasukan elit malah lodar? Kating atunya. Yang jelas mobil taktis yang dimaksud Axel ternyata ambulan yang sudah dimodif. Tapi si Hidung salah paham dikiranya akan menjemput, taunya malah menjauh.